Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Melinda Kinaro dengan NIM 22252100080. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang dibuat pada bab peluang bersyarat. Peluang bersyarat pada pembahasan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama peluang bersyarat, yang kedua hukum penggandaan atau law of multiplication, yang ketiga hukum peluang total atau law of total probability, kemudian yang keempat kebebasan atau independence, yang kelima adalah teorema Bayes. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi, disebut peluang bersyarat atau conditional probability, dan dinyatakan dengan peluang A terjadi jika peluang B kemudian dibaca dengan peluang A dengan syarat B terjadi. Yang kedua, hukum penggandaan atau law of multiplication. Hukum penggandaan adalah jika operasi pertama dapat dilakukan dengan cara dan setiap cara dapat dilanjutkan dengan operasi kedua yang didapat. Kemudian yang ketiga, peluang total adalah peluang yang diterima dan mengacu pada total, put out, dan asis saja, atau lebih ringkasnya yaitu guna untuk mencari peluang yang sulit ditentukan secara langsung. Kebebasan adalah dua kejadian dikatakan saling bebas atau independen jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Teorema Bayes adalah cara untuk mengetahui probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi mengingat bahwa itu memiliki hubungan dengan satu atau lebih peristiwa lainnya. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi peluang bersyarat. Misalkan berikut diberikan data penduduk usia kerja 15-25 tahun di suatu desa. Di sini terdapat total bekerja laki-laki dan perempuan adalah 600 dan yang menganggur adalah 300. Sedangkan total laki-laki adalah 500 dan wanita adalah perempuan adalah 400. Jadi total semuanya adalah 900. Misalkan salah satu di antara mereka didefinisikan kejadian berikut. L yang terpilih laki-laki dan B yang terpilih sudah bekerja. Maka peluang yang terpilih laki-laki dengan syarat sudah bekerja atau peluang laki-laki jika bekerja terjadi yaitu 460 per 600 sama dengan 23 per 30. Hal ini dapat dijelaskan menjadi N dari peluang L dan B, laki-laki dan bekerja. Kemudian di sini sampel laki-laki dan bekerja itu adalah 460. Kemudian jumlah sampelnya adalah 900. Dibagi jumlah total sampel bekerja. Sampel bekerja adalah 600. Jadi 600 dibagi 900. 900 dicoret menjadi sisa 460 dibagi 960 sama dengan 23 per 30. Kemudian yang kedua, berikut adalah contoh ilustrasi hukum penggandaan. Si A akan memilih sebuah mata kuliah pilihan dari dua alternatif, yaitu memilih matematika dengan peluang 0,6 dan memilih ekonomi dengan peluang 0,4. Jika ia memilih mata kuliah matematika, maka peluang ia akan lulus adalah 0,6. Dan jika ia memilih mata kuliah ekonomi, maka peluang ia akan lulus adalah 0,8. Pertanyaan pertama, tentukan peluang ia lulus matematika. Yang B adalah tentukan peluang ia tidak lulus ekonomi. Misalkan M dijadikan sebagai si A memilih MK pilihan matematika. L, si A lulus MK pilihannya, berarti si L lulus MK matematika. Di sini didapatkan peluang L dan M, artinya peluang si A lulus MK pilihannya dan MK pilihannya adalah matematika. Jadi P, M, yaitu peluang si A memilih MK matematika, dikali peluang L jika M terjadi.
Berarti peluang si A memilih lulus MK pilihan jika si M memilih MK pilihan matematika. Jadi 0,6 dikali 0,6 hasilnya 0,36. Kemudian jadi peluang si A lulus MK matematika adalah 0,36. Kemudian yang B, peluang L komplement dan E, artinya peluang dari kebalikannya si A lulus MK pilihan berarti si A tidak lulus MK pilihannya. Tetapi dia tidak lulus, dia lulus ekonomi. MK pilihannya adalah ekonomi. Berarti peluang ekonomi dikali peluang tidak lulus jika ia memilih matematika, jika ia memiliki matematika. Sama dengan peluang sama dengan 0,4 dikali 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,32. Jadi peluang si A tidak lulus MK ekonomi adalah 0,32. Kemudian berikut adalah contoh ilustrasi hukum penggandaan hukum peluang total. 3 buah metode training yaitu M1, M2, M3 dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Jika diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training 1, training M1, dan 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal. 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 adalah gagal. Jika dipilih secara acak seorang siswa yang mengikuti training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Misal G adalah kejadian terpilih siswa yang gagal dalam mengikuti training. Jadi peluang G sama dengan peluang M1 dikali peluang kejadian terpilih siswa yang gagal dan peluang dan siswa tersebut memilih ikut training M1 ditambah peluang M2 sama diganti dengan training M2, ini diganti dengan training M3. Jadi 0,2 dikali 0,04 ditambah 0,3 dikali 0,02 ditambah 0,5 ditambah 0,01 hasilnya adalah 0,019 sama dengan 19%. Kemudian adalah contoh ilustrasi kejadian bebas. Sebuah dadu isi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul adalah bilangan ganjil. B adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul lebih besar dari 4. Dan C adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. Soal yang pertama A, periksa apakah A dan B adalah dua kejadian bebas. Yang B, periksa apakah A dan C adalah dua kejadian bebas. Jawabannya, peluang A sama dengan setengah, peluang B sama dengan 1/3, dan peluang C adalah 1/3. Peluang A dan B terjadi sama dengan 1/6. Peluang A dikali peluang B sama dengan peluang 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Karena peluang A dan B sama dengan peluang A kali B, peluang A dikali peluang B, maka A dan B adalah kejadian saling bebas. Kemudian peluang A dan C sama dengan 1/3, peluang A dikali B sama dengan 1/6, karena peluang A dan C tidak sama dengan peluang ini C ya. Tidak sama dengan peluang A dan C, maka A dan C bukanlah kejadian saling bebas. Berikut adalah contoh ilustrasi teorema Bayes. Kita perhatikan kembali, terdapat 3 buah metode training M1, 2, dan 3 yang digunakan pada sebuah training. Jika diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M, sama seperti tadi, jika dipilih secara acak, seorang siswa yang mengikuti training tersebut dan ternyata siswa yang gagal dalam training, tentukan peluang buat siswa tersebut mengikuti metode M1. Misalkan EI menyatakan kejadian bahwa siswa terpilih dari metode M1, I-nya diketahui adalah 1, 2, 3, dan D menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training, maka
peluang M1 jika G terjadi. Menjadi peluang G jika M1 terjadi dikali peluang M1 dibagi sigma. I sampai N diketahui I sama dengan 1 sampai N peluang G jika M terjadi dikali peluang M1. MI sama dengan 0,04 dikali 0,2 per 0,04 dikali 0,2 ditambah 0,02 dikali 0,3 ditambah 0,01 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,42. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.